Assalamualaikum warahmatullahi Raditya. Waalaikumsalam. Saya mute dulu Pak, sambil masak ya Pak. Kapan selesainya campingnya dan camping di mana, Mas? Oh, kapan ya? Saya pulang itu Jumat sore, Mas. Kalau nggak salah ya Jumat sore. Buat malam sampai sini, alhamdulillah. Sama keluarga lain apa sendirian? Sekeluarga aja. Almi. Oh, sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya? Kira-kira gitulah. Di mana campingnya? Dekat sih, itu bawah itu Mas, di El Campo. Dari sini 1 jam mungkin ke arah selatan. Ada tempat bagus ya di sana ya? Victoria. Okay. Ya, so-so lah. Nggak terlalu ini juga datar tempatnya. State Park? Itu punya swasta kayaknya. Ya, private company. Oke. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah dikirim remindernya, Cak, ke grup kalau kita ada meeting hari ini. Udah, coba kirim lagi ya. Oh, udah sih kemarin. Minggu lalu paling banyak ya yang datang ya. Iya. Kayaknya sudah mulai letih ini. Letih ya. Depan meeting terus. Meeting. Selesai. Besok ikut ya meeting ya. Oh, besok ada lagi. Proposal. Meeting proposal. Oh, proposal ya. Ikut ya. Insyaallah ya. Oke. Jam berapa ya? Jam 8.30. Oke. Ini. Dikirim lagi apa ini? Iya, boleh. Kirim lagi aja. Tadi lihat mobilnya kok nggak ada di IMC, nggak ada di Istiqlal, Mbak. Cuman parkir mobil aja. Oh, sorry Mbak. Bapak ngomong siapa? Saya? Iya. Mbak Ivi. Maaf, saya lagi double tasking. Kenapa pertanyaannya apa? Mohon maaf. Tadi lihat mobilnya parkir di Istiqlal tapi nggak ada. Oh, saya nggak datang sih. Yang banyak datang ibu-ibu yang lain. Saya kan mesti kerja. Kok kayak mobilnya ya? Mirip-mirip kali ya. Banyak mirip, sih. Ya? Semua pakai Honda soalnya Pak. Orang-orang. Honda ya? Itu. Honda apa? Soalnya warnanya sama, hitam. Iya, ada Mbak Feni. Kan sama mirip-mirip. ya? Honda itu kan mirip-mirip semua. Feni, Poppy, terus Pak Poppy, aku itu sebuah. Iya, inget aku mobilnya Mbak Ivi. Soalnya dulu kan ya, pernah vale. Iya. Pernah vale kan, cuman valenya nggak dibayar-bayar sekarang. Jadi ngutang terus valenya. Ya tadi udah lagi Saya besok baru ke masjid kan, ustadznya baru datang besok. Jadi nanti saya. Oh gitu. Besok malam ya? Jadi dia berangkat besok pagi jam 9, yang ibunya dulu, terus bapaknya datang hari Kamis gitu. Gitu. Pak datang jam berapa? Bapaknya itu datangnya sekitar jam 3-an sih, Pak Muaror ya. Enggak, kalau Ibu Dede datang jam berapa? Bu Dede dia pesawatnya jam 1.30, mungkin sampai sore sampai sore, sampai itunya mungkin sekitar jam 3-an kali sampai masjidnya. Wah, aku masih ngutang sama Pak Muharor itu. Komputernya belum connect sama komputer di kamar tamu itu, belum connect sama internet. Keyboard sama itu. Pasti besok ke sana ini, cepet-cepet ke sana. Iya, dia sampai sekitar jam 2.33 lah siang di masjid. Kayaknya sudah banyak yang hadir ini, mulai aja. Yalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada. Ya, Mas Raksi, kalau bisa saya duluan ini Mas Raksi ya. Ya, boleh. Kita mulai aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Wassobi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah datang
meeting kita malam ini untuk persiapan Ramadan ya. Kita mulai, saya share screen dulu deh. Host disable participant screen sharing. Pak Denny bisa. Udah. Oke. Oke. Pas nomor 1 nih Pak Pohan. Ya. Apakah mute ya? Ya, betul. Saya udah terima, udah share juga. Jadi gimana Pak Pohan? Ya. Mulainya? Baik, boleh. Jadi udah bisa saya berikan tambahan penjelasan mengenai yang sudah saya kirim itu, Mas. Ya, boleh. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih para sahabat yang terhormat, Mbak Ivi, siapa lagi nih, Mas Denny, Mbak Popi, dan sahabat-sahabat lainnya. Jadi untuk masalah youth kita disepakati akan dilaksanakan 5 minggu, jadi 5 Saturday gitulah. Jadi Saturday pertama itu dilaksanakan pada tanggal 30 prior to Ramadan gitu. Nah, jadi Ramadannya sendiri ada 4 Saturday. Jadi sama kita putuskan memang hanya Saturday aja, tidak ada Friday-nya. Dan ini adalah in-person meeting. Nah, karena currently sekarang udah mulai menghangat lagi masalah virus dan segala macam, jadi nanti disesuaikan saja, place-nya akan dilaksanakan di extension room, mulainya dari jam 6 sampai jam 7 PM gitulah. Nanti setelah itu nanti mungkin para remaja ini bisa diperbantukan juga, mungkin nanti Mas Raksi dan panitia yang lainnya memerlukan bantuan mereka setengah jam sebelum iftar, mereka bisa diperbantukan. Nah, ada 5 ini, instrukturnya adalah banyak yang dari youth. Salah satunya itu yang imam dari Masjid Southeast, kemudian ada Brother Iqbal Latif, kemudian ada Abdul Bakar Milani, dan satu lagi itu adalah yang African American Muslim Mikhail Siddiqui, dan yang terakhir adalah Sister Wajma. Sister Wajma Isaksoy. Beliau ini dulunya adalah salah satu instruktur tetap di INAMI 2 tahun yang lalu. Jadi semua tema ini dipilih oleh dari youth sendiri. Jadi cuma hanya satu aja tema yang datang dari speaker, yaitu Objective in Life. Dia akan kasih PowerPoint presentation. Memang itu sudah merupakan salah satu paket yang dipersiapkan oleh beliau untuk national level gitu. Nah, jadi semuanya nanti kalau yang diperlukan nanti mungkin Zef nanti akan bisa membantu Audi kalau memang nanti berapa speaker ini memerlukan PowerPoint presentation untuk di exchange room kita. Gitu. Mengenai uang kafalahnya kita lihat sebagian ini ada berapa teman, salah satunya ada 2 teman dekat saya, mungkin mereka nggak mau dikasih uang kafalah kali ya, tapi yang lainnya mungkin, maksudnya bukan uang kafalah tapi hanya uang transportasi, uang bensin mereka lah. Misalnya kayak Mikhail Siddiqui, Hafiz Furqan, dia datang jauh, ada mungkin sekitar 35 mile dari Southeast untuk datang ke tempat kita, 40 mile. Nanti itu Mas Dadi sudah setuju, jadi nanti American Mu'alaf Baitul Mal yang akan mensponsorinya. Jadi American Mu'alaf Baitul Mal yang akan membayar uang kafalah daripada instruktur ini, gitulah. Dan ada satu hal yang penting lagi adalah mengenai flyer. Kemarin saya ditanya oleh Mas Raksi, apakah mereka perlu flyer? Kayaknya perlu flyer, tapi kita sebenarnya mau buat flyer, tapi Mas Raksi bilang
mungkin Mbak Dian bisa bantu buatkan flyernya gitu. Jadi tadi kemarin saya tanya, oke, kalau gitu saya diskusikan dulu kepada Audi, apakah mereka kita bisa perlu minta bantuan Mbak Dian. Mereka setuju, jadi nanti mungkin bisa disampaikan juga misalnya Mas Raksi ke Mbak Dian. Jadi kalau Mbak Dian setuju membantu buatkan flyernya, nanti kontennya segera kita kirimkan ke Mbak Dian. Jadi Mbak Dian nanti bisa mengatur flyernya. Nanti detail bagaimana flyernya nanti mungkin kami bisa langsung aja nanti communicate dengan Mbak Dian. Gitu. Ya Pak Denny ya, Mbak Dian waktu itu kan bersedia untuk membantu ya, kalau nggak salah ya Pak Denny ya, dari publikasi. Bantu apa ya? Maaf. Untuk bikin flyer kayak komunikasi gitu. Oh iya, Sarah. Oh, Sarah ya. Ya, Ya, ini dari program Halakha Youth perlu dibuatkan untuk rencana biasanya Halakha tahun Youth. lalu gimana? Bukan. Jadi Pak siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raksi sama Pak Pohan. Pak Pohan kan ada di Halakha WA tuh kan Pak Pohan. Kita kan sama-sama di Halakha WA kan. Betul ya. Ya udah minta di tag aja namanya Dian, Mbak Dian, boleh nggak saya minta bantuan untuk Ramadan kita dibuatkan bareng-bareng flyernya gitu. Karena kan saya juga acara Women Empowerment ini kan kita lagi sibuk minggu ini sama acara kita memang belum buat flyer sih. Lagi sibuk banget sampai hari Minggu saya baru bisa ngerjain begitu yang Ramadan. Tapi Pak Pohan dari sekarang ngomong ke Dian ya, tag aja di WA itu. Oke, ya. Gitu aja langsung aja ya. Langsung aja, kan itu kan semuanya kan berhubungan dengan Halakha segala macam. Oke. Baiklah kalau gitu nanti saya langsung tagkan ke ini. Tapi nanti kalau itu nanti Mbak Ivy tolong ditambahin juga dikit ya. Jadi ya inilah karena kan mungkin kan sibuk juga ya, mungkin ditambahin lah ininya supportnya supaya. Oh iya kan itu kan semuanya dulu kan kita juga semua yang ngerjain juga. Oke, kan oke. Iyalah kalau gitu. Pokoknya Dian ini sih kalau misalnya Dian ke terlalu overwhelmed baru nanti kita tanya ke Zara. Soalnya aku nggak tahu Zara tuh kan sekarang dia sekolahnya lagi ujian apa enggak, saya nggak tahu. Gitu. Oke, ya kalau gitu ya dua-dua aja kalau gitu ya. Saya hubungi dulu Mbak Dian. Kalau Mbak Dian bisa, Mbak Dian. Kalau enggak, saya langsung lompat ke Mbak Zara kalau gitu. Iya. Oke. Ya, baiklah kalau gitu. Saya kira saya mungkin itu aja kali ya. Jadi pada prinsipnya masalah untuk youth sudah selesai semua. Speakernya sesuai dengan apa yang mereka minta. Dan topiknya semua 4 topik, 4 dari 5 topik itu datang dari mereka sendiri. Dan mereka akan lebih in charge untuk tahun ini gitu. Dan setengah jam sebelum sebelum iftar mereka ada waktu kalau untuk diperlukan nanti untuk panitia yang lain mereka mungkin bisa untuk membantu. Saya kira itu aja mungkin. Timingnya 30 menit sebelum. Ya, jadi mereka itu jam 6 sampai jam 7 Mas Raksi. Iya, sebelum maghrib ya. Kecuali yang hari pertama itu ya, itu after maghrib ya, karena itu belum puasa kan ya. Belum puasa. Begitu ya. Iya. Oke. Mungkin ini aja kira-kira nih kan lagi sibuk semua nih. Mungkin kira-kira hari Rabu baru itu yang general flyer tuh baru pada keluar gitu loh. Karena kan kita belum ngeluarin flyer Ramadan kan, bener nggak? Iya betul. Belum ada kan semuanya juga. Iya belum. Soalnya kan tertumpuk-tumpukan sama yang acara sampai hari Minggu mah. Orang keder. Yang mana yang saya datang gitu kan? Terlalu banyak nanti jadi nggak efektif. Ya, jadi kalau saya bilang Rabu aja, kan itu kan apa namanya hari puasa hari pertama April 1 atau April 2 kan kita belum tahu kan. Jadi Rabu itu kayaknya cocok gitu loh untuk dibuat general kayak jadi buat greeting Ramadan Mubarak gitu dari Masjid Istiqlal, terus mulai poster-poster yang gabungan satu tuh youth mau ada apa, terus yang woman-nya, terus yang Halakha macam-macam itulah yang bapak-bapak general itu aja dulu hari itu. Oke.
Pokoknya detailnya nanti Pak Pohan ngomong langsung aja sama Dian. Jadi karena nanti biasanya butuh macam-macam kayak foto. Yang jelas harus disediain foto-foto speakernya dari sekarang. Jadi jangan mendadak gitu ya. Jadi tadi ada 4 speaker kan, fotonya tolong dikasih ke kita. Ya, mungkin dia mau buat sistemnya itu mungkin satu flyer yang pertama itu semua topiknya sama nama speakernya aja yang dicantumkan gitulah. Betul. Nah, jadi nanti pas kalau setiap weekendnya covernya itu nanti udah tinggal satu lagi. Jadi yang pertama itu in general semua 5 topik sama 5 speaker ditampilkan. Udah ditulis belum itu semua? Udah ya? Udah ditulis udah ada di situ ya. Nih. Ini sekarang di-share sama. Jangan lupa ini juga dimasukin ke Halakah. Jadi Dian tahu. Karena terlalu banyak WA, saya juga nggak tahu WA yang mana harus dibaca gitu kan. Jadinya make sure aja yang kayak gini-gini tuh langsung di tag ke Diannya. Jadi dia tahu udah ada. Terus sama tadi saya bilang minta foto untuk orang-orang ini. Oke. Nanti saya forward detail yang Excel-nya ini dari Pak. Ya, itu yang bisa di-extend sedikit ke kanan kan ya Mas Raksi ya. Jadi bisa ya, ini karena saya ambil picture aja jadi nggak kelihatan. Nanti kalau itu saya topiknya kelihatan. Ya forward Excel-nya yang dari Pak Pohan langsung ke Mbak Dian. Mbak Dian Amrita ya, betul ya? Iya, Dian Amrita itu. Ya. Ya, saya kira mungkin itu aja kali dari saya. Jadi alhamdulillah. Pak Pohan itu aja ya, nggak ada lagi ya? Youth udah aman, insya Allah. American Baitul Mal ini kemarin udah hijau nih kayaknya. Iya, komplit American Baitul Mal juga alhamdulillah ya, udah ya. Ya, kan sekretarisnya juga Mas Raksi lah yang taker lah, insya Allah. Bantu-bantu. Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Pohan. Ya, terima kasih banyak. Ya. Semuanya ya, Mbak Sudeni, Mbak Ivi, Mbak Popi. Ya, makasih Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ke halakah umum ya, Pak Bambang ada nggak ya? Kayaknya Pak Bambang nggak ada deh, udah berangkat ke mana? Ke Turki ya. Saya gitu. Juga ada titipan pesan dari Vidya nih, yang buat food drive. Oh, food drive, ya. Oke, kita langsung ke food drive aja dulu ya, Mbak. Ya, gimana, Mbak? Titipan pesan sama Vidya bilang food drive-nya mungkin untuk karena semua barang-barang itu naik, jadinya per paket itu $50 katanya. Per paket $50 ya? Oke. Ini juga yang food drive itu kan Vidya juga belum ada flyernya, tapi udah dibantu sama Zara kalau yang ini, karena Zara yang dulu bantu kita. Tapi saya belum review juga. Terus Pak Denny bisa nggak dibuatin kayak tahun lalu ada apa kayak di tracking di mana tuh di Istiqlal app untuk apa untuk Istiqlal Care bisa yang $50 ini ya? Iya bisa. Targetnya berapa? Targetnya berapa? Kemarin itu dulu sih 150 ya? 150 ya? Ya dulu 150. Kalau dulu sih 150 box kalau nggak salah. Iya, terus itu goodie bag-nya berapa sih dulu? 50 apa berapa? Kalau enggak goodie bag saya 88, hampir 100 juga. Ya. 100. Jadi 150 kali $50 ya. 7.500. Iya, dulu 35 ya? Dulu 3.500 kan harganya 35, bukan 3.500. Terus tapi kalau yang goodie bag itu kan sumbangan, bukan yang dari paket. Jadi yang paket itu 50 pure untuk grocery packaging gitu. Targetnya berapa tadi? 100 ya? Targetnya 150 kayak tahun lalu, jadi sekitar 7.500. Each-nya $50. Saya ada pertanyaan ini, Bu Ivi, Bu Api, mungkin kalau ada ini Mas Denny, targetnya dari Istiqlal Care. Targetnya dari apa Mas Radit? Iya. Pak Radit? Hilang suaranya. Putus ya? Iya, kayaknya putus. Oh, sorry. Oh iya. Pencet ini, mute.
Targetnya ini siapa Pak ya atau Ibu ya? Targetnya penerima atau resipien dari Oh, penerimanya. Jadi tahun lalu ya, bisa dijelasin tahun lalu itu karena kita Vidya tuh terimanya tidak hanya apa namanya general sedekah, tapi ada juga beberapa kayak waktu itu apa ya. Jadi kita spesifik untuk bulan Ramadan itu yang kita collect itu khusus untuk refugee Muslim. Jadi benar-benar Muslim gitu loh, untuk Muslim. Nah, kita belum belum pernah yang mix karena kan ini collectionnya di bulan Ramadan, jadi ada spesifik khusus permintaan donatur gitu. Baik, kalau misalnya refugee Muslim udah ada targetnya, spesifiknya siapa? Ya, Apakah Muslim dari Vidya, Ukraina? jadi Vidya atau itu Muslim udah dari... punya kontaknya Pak. Jadi ada punya kontak. Aduh, aku lupa nama brothernya. Sudah Tahun lalu kan dikontak. Rohia. Aku nggak tahu apakah yang tahun sekarang ini apa dari negara lain seperti apa. Kemarin itu yang apa tuh? Yang Afghanistan itu. Afghanistan atau apa gitu. Jadi ya. memang jadi kita ada kontak personnya yang dia punya apa yang suka targetin donatur ngedrop kemana. Itu nanti Vidya yang kontak sama bapaknya. Oh, Vidya, Mbak Vidya ya, Vidya. Kalau gitu nanti saya kontak dengan Bu Vidya supaya Afghanistan ini kira-kira dipertimbangkan. Apabila tidak bisa nggak apa. Tetapi Afghanistan ini amat perlu diperhatikan. Kami juga dulu ngikut dengan apa namanya itu ormas-ormas untuk membantu settle dari pertama Rohingya, obviously Rohingya sudah lama sekali. Yang kedua juga dari Syria. Nah, mereka itu amat respect dengan komunitas Indonesia karena ini. Nah, untuk itu saya ingin coba, saya akan mendrive, saya akan kontak Mbak Vidya, apakah bisa dari apa namanya saudara-saudara kita dari Afghanistan dibantu karena mereka juga memang sangat perlu bantuan. And by the way, nanti Jumat ini ada acara untuk apa foster parenting bagi mereka orang Afghanistan yang kebetulan terpisah dari ibu bapaknya di waktu mereka apa namanya mengungsi kemari. Jadi ini amat pressing, ini amat membutuhkan perhatian. Apabila bisa, saya akan coba mendekati Ibu Vidya untuk memasukkan Afghanistan apa namanya sebagai target resipien. Apabila nggak bisa, nggak apa-apa, insya Allah. Silakan Pak. Tapi Pak Radit sendiri, apakah punya kontaknya refugee Afgan? Sampai saat ini ada. Ada. Oh, oke. Kalau ada mungkin ya udah bagus Pak kalau ada udah kontaknya ya. Karena kita nggak tahu nih Mbak Vidya kapan pulangnya dan minggu depan tanggal 26. Iya, kayaknya ya nanti Pak Radit bisa langsung ke Vidya dan juga ini kan distribusinya kalau nggak salah kita tuh masih belum tahu apakah sebelum Id atau minggu kedua setelah Ramadan. Biasanya orang-orang yang needy ini, yang refugee ini selama Ramadan tuh banyak banget apa donatur ngedrop makanan. Jadi waktu tahun ini saya ngomong tahun lalu ya, bukan tahun sekarang. Jadi kita decide kalau begitu kita dropnya setelah Ramadan minggu ketiga gitu loh. Bisa, begitu juga bisa. Kalau kita lihat juga ibu bapak-bapak yang suka ke masjid itu di hallway yang ke arah apa namanya ruang wudhu ya itu kan tadi banyak makanan tuh non-perishable. Iya. Saya lihat tuh banyak tuh untuk Afghanistan karena ternyata mereka memang perlu makanan juga, which kind of surprise me karena mereka nggak dapat bantuan dari government sepertinya, walau alam ya. Tetapi ya itulah tracingnya itu seperti itu sehingga makanan tersebut yang harusnya akan saya donasikan ke IGNA Relief atau Houston Food Bank itu segera saya apa namanya minta tolong si Asri tolong bawa ke rumah nanti kita distribusikan ke Afghanistan. Jadi ini amat pressing. Insya Allah nanti saya dengan Bu Vidya. Kapanpun itu distribusinya saya tidak begitu peduli. Tapi paling enggak ini ada di radar beliau Insya Allah. Baik, silakan Pak. Oke, ya. Nanti dengan Mbak Bu Vidya. Oke, Mbak Poppy ada lagi yang mau disampaikan untuk food care ini? Tinggal timingnya aja ya. Timingnya ini nanti apakah itu yang penting yang masih belum ini poster itu aja flyernya belum ya, ada poster flyer besar kan biasanya kita tuh ada flyer di post di IG, Instagram, Facebook segala macam. Terus sama yang besar di menuju yang laki sama perempuan. Tahun lalu Istiqlal Care kalau nggak salah setelah Ramadan. Iya, makanya itu kita collection. Iya, jadi minggu ketiga kalau nggak salah setelah Ramadan itunya actual delivery-nya. Oh, jadi selama Ramadan, bukan setelah Ramadan.
Iya. Kalau collection-nya selama iya, Ramadan, Pak. Koleknya selama Ramadan, Pak Denny. Tahun lalu itu setelah Ramadan kayaknya. Enggak Pak. Koleknya pas Ramadan, tapi pembagiannya itu setelah Idul Fitri minggu 3 minggu. Ya iya itu, maksud saya itu. Maksudnya Pak Denny Ya, sesudah tapi Ramadan. hitungannya orangnya mulai dipak kita naruh posternya itu orang udah mulai masukinnya itu pas Ramadan. Oh, paling lambat seminggu seminggu sebelum Idul Fitri. Oh jangan Pak, harus dari awal karena ini orang yang nyumbangnya kalau cuma seminggu pasti dikit dapatnya. Enggak, maksudnya ditutup terakhir seminggu sebelum. Kita ditutup sampai Id, sampai pokoknya sampai kita masih belum deliver. Pokoknya kita kan udah ada tanggal deliverynya nih. Ntar kan dia udah ketemu kontaknya tanggal berapa gitu. Dia nanti oke, stop gitu. Oke. Yang jelas publikasinya secepatnya, tinggal tutupnya nanti terserah sesudah Idul Fitri juga nggak apa-apa gitu ya. Sekedar catatan tahun lalu itu Istiqlal totalnya 2.617. Jadi 75 package. Iya, cuman ada itu Pak, langsung ke Vidya. Ada Vidya Zelnya itu lupa inget nggak? Kan Vidya tuh suka terima Zel juga Pak. Oh, ada yang langsung ke dia. Iya, jadi itu dia modelnya. Jadi dia ada 2 kiriman gitu. Jadi dia 75 terus dari Istiqlal 75, banyak juga ya. Pokoknya sekitar 3.500-an. Oke. Jadi flyer sama posternya disiapkan sama Zara ya. Zara udah ngasih draft, cuman kan kita belum review aja. Oke, draft udah ada. Oke. Ini ada lagi, sudah cukup kali ya. Mungkin tinggal koordinasi dengan Bu Vidya, Pak Radit, dan flyernya. Oke. Selanjutnya, halaka umum ada. Halaka ini juga udah hijau. Safari Ramadan. Ini, iya, tadi lupa nanya Pak ini. Pak Pohan nih, speaker di sini ada update kayaknya dari Pak Bambang ya. Speaker ada 2, Habib Muhammad Fadak dan dari Muhammad Hoirin. Ini kalau nggak salah yang dari Ijmi itu ya. Oke. Ini nggak ada lagi. Tadarusan sudah oke. American Batuma udah. Ramadan School IQS juga sudah. Tarawih. Nah ini Pak Radit. Ada update Pak Radit untuk Tarawih, visa untuk Ustadz Muhammad Aula Aulia ini, apakah Pak Eka ini? Untuk, Pak Eka ya mungkin sebagai apa namanya ini ya Pak? Memberi katirah ya? Ya betul, yang katanya mau kita mendatangkan kori dari Indonesia itu, terakhir kan visa sedang diurus. Pak Eka sih informasinya ini. Iya betul, visa beliau itu interviewnya tanggal 24 Pak. Oh visanya interview udah ya, oke. Ya belum, nanti tanggal 24 harinya Pak tuh, hari Kamis ya. 24 Maret ya. Betul, 24 Maret. Saya kurang tahu juga hasilnya visa itu berapa lama sih sekarang ya, kalau dulu mah. Kalau pengetahuan saya sih 3 hari paling lama Pak. Jadi kalau Kamis, Kamis itu misalnya oke, berarti ya Jumat kan, Jumat, Senin, Selasa itu udah bisa diambil. Selasa. Oh gitu. Biasanya Selasa pagi udah bisa diambil. Artinya udah kalau Kamis tuh udah tahu lah kalau misalnya Kamis tuh oke apa enggak. Biasanya langsung tinggal nunggu visa kan, Selasanya, Selasa visa ya udah tinggal persiapan berangkat. Artinya udah oke. Yang penting udah dapat interview, tanggal interviewnya nih udah oke saya rasa. Tinggal nunggu hasil dari interviewnya aja sih kayaknya. Iya betul. Kalau gitu nanti Selasa saya berikan update lagi insya Allah, atau Pak Eka memberikan update lagi insya Allah. Iya, oke. Saya setelah Kamis saja nggak apa-apa. Kamis baik insya Allah. Oke, kemudian sholat itu sudah confirm ya. Kemudian itikaf, nah ini Pak Radit ya, mungkin ada update ya untuk itikaf ini kemarin kan teknisnya, terus sahurnya nanti itikaf gimana, jumlah orangnya, terus apakah harus ada register, ada update mungkin Pak Radit?
Untuk itikaf Qiyamul Lail. Terakhir itikaf itu 3 tahun lalu ya Pak ya. Saya rasa Iya. saya mengikuti logik 3 tahun lalu aja. Saya lupa, nanti saya lihat dulu. Yang pertama itu insya Allah akan kita tiadakan sholat in distance. Sekarang ini saya rasa sudah bukan normal, darurat lagi. Betul. Jadi mulai Jumat atau weekend lah insya Allah kita akan mulai merapatkan lagi sholat dengan memberikan sedikit tempat bagi mereka yang ya barangkali masih agak ragu-ragu lah. Tapi majority of space akan foot to foot, shoulder to shoulder sesuai dengan cara-cara sholat yang betul secara fikihnya. Nah dari situ maka seharusnya nggak ada lagi keraguan untuk mengadakan itikaf, untuk mengadakan tarawih, foot to foot, shoulder to shoulder, itu nggak ada. Nah kalau terkait pelaksanaannya untuk itikaf bagaimana, kayaknya sih dulu pakai sign up sheet ya, tapi sign up sheet juga kalau saya nggak salah itu nggak terlalu efek juga karena ada orang yang kemudian nggak jadi itikaf atau orang yang sign up atau datang karena bilangnya ya enakan di masjid sini ketimbang masjid sono, ya udah saya mau tolak. Nah gitu kan Pak. Jadi ini masih ya untuk sesuai aja lah, nggak susah direncanakan, nggak bisa direncanakan. Terkait sahurnya juga nanti saya akan barangkali bisa tanyakan ke ibu-ibu apakah bisa diberi atau ya masing-masing aja kayak di masjid lain. Ada yang pada jadi sahur ini masih membuatkan ibu-ibu oleh karena biasanya kan itikaf 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu kan amat intens dan individual masing-masing aja. Kalau misalnya kita masih bebankan juga untuk menyiapkan sahur rasanya nggak baik lah. Atau kita putuskan aja kalau memang itu sahur masing-masing. Gitu, Pak. Ya, daripada nanti ya kan. Oke, kita kalau gimana ibu-ibu setuju ya? Kalau setuju kita putuskan aja sahur masing-masing. Jadi nanti ini. Nah, ini mengenai jumlah orangnya ada batasan nggak Pak rencananya? Harus maksimum berapa atau tahun 3 tahun lalu berapa orang biasanya? Pak. Nggak ada sih 3 tahun lalu nggak ada pembatasan. Jadi orang melihat aja kalau udah terlalu crowded ya paling orang tahu diri sendiri ya udah pindah ke masjid lain yang besar. Iya sih, waktu itu saya pernah di Pondok Indah masjid itu sampai membludak. Oh, Pondok Indah sih luar biasa itu Pak. Iya, pas sampai pelatarannya pun di bawah jembatan itu. Iya. Luar biasa. Jadi ini karena udah nggak COVID juga ya, jadi kita tidak ada pembatasan ya jumlahnya. Insya Allah. Betul. Terus nanti extension room dipakai nggak Pak? Dipakai Pak. Pak Radit boleh tanya nggak? Silakan Bu Imi. Kalau yang perempuan gimana? Itu masih kan perempuan kan ukurannya dulu dikecilin tuh Pak gara-gara COVID. Betul banget, betul. Nah sekarang gimana dikembaliin ke semula dong Pak? Ntar emplok kan kayak waktu Istiqlal Family Night. Betul banget Pak Bu Ivi. Jadi oleh karena kita sudah akan menghilangkan sholat in distance, tentunya separator itu akan dimajukan ke arah brother. Oke. Itu nanti weekend ini insya Allah akan bagaimana? Dibetulinnya kapan? Ya weekend ini lah. Karena weekend ini saya udah kemarin saya sudah masyurah dengan Daihard Istiqlal, saya akan merapatkan barisan kembali. Sehingga stiker-stiker di karpet itu akan saya ambil semuanya, nggak ada lagi stiker-stiker. Akan saya sisakan tempat ya barangkali cuma berapa meter lah untuk mereka yang tidak bisa divaksinasi. Jadi seiring dengan saya ngambil stiker-stiker itu di karpet, ya akan saya majukan separatornya ke depan sedikit sehingga ibu juga agak lega tempatnya. Insya Allah. Jadi jawabannya weekend ini, insya Allah. Jawabannya weekend ini. Nah, saya mau tanya juga ini Mas Radit, apakah sister juga dapat bagian di extension room atau extension room itu semuanya untuk brother? Saya lupa ya 3 tahun dulu gimana sih Mas? Konfigurasinya saya lupa deh. Jadi kalau misalnya fikihnya kalau kita mau ngasih Mas Radit setengah-setengah ya bentar. Ini juga sister juga dapat setengah juga di belakang gitu. Ya kalau ada separatornya bisa juga sih Mas. Mungkin pasang itu separator. Sekali lagi saya nggak tahu ya karena saya nggak bisa ngontrol berapa banyak yang mau itikaf. Dan saya Tapi paham ini bukan untuk tarawih juga Mas. Paham. Kita bicara kita bicara satu-satu dulu, ini itikaf dulu biar nggak nyampur.
Iya benar-benar. Jadi untuk itikaf itu karena kita nggak bisa ngontrol, saya nggak bisa ngontrol dan saya nggak bisa mencegah Tapi orang-orang pengalaman sholat. 3 tahun yang lalu sampai di extension room nggak Pak Radit? Jumlahnya sampai Seingat penuh saya nggak? kok enggak ya, seingat saya ya Mas ya. Oke. Seingat saya itu Mas, enggak. Mas Raksi, Iya. apa untuk itikaf nggak sampai extension room, tapi kalau taraweh extension room Enggak itu ya. untuk Oh, sister. Oke. oke. Oh Oke. gitu. Oke. Ya berarti oke, berarti sementara Jadi yang ya untuk kita sister begini siapkan aja Pak aja. Rafi. Hmm. Ya, yang untuk sister itu karena tempat untuk itikaf terbaik untuk wanita itu adalah di rumah, bahkan di rumah pun di kamarnya dia, bukan cuma di rumahnya, tapi di kamarnya dia itu tempat terbaik. Jadi maksudnya masjid itu kalah baik dengan tempatnya dia di rumah. Tetapi kalau si sister itu insist mau ke masjid ya kita harus berusaha untuk memberi tempat baginya. Kira-kira gitu. Nah, dengan pemikiran tersebut yang beginian ini termasuk salah satu hal yang tidak bisa dikontrol ya Pak. Jadi misalnya nih, wah banyak sister yang pengen itikaf, ya udah kita bilang brother, saya akan bilang brother maju sedikit kemari, yang pet-petan sobiet, masjid ini masjid kecil kok. Apa kita akan beri tempat pada sister. Oh, artinya Insya Allah itu yang akan pembatasnya saya berbuat. digeser sedikit gitu untuk Iya, kasih space betul. gitu ya. Betul, Pak. Atau di extension room disiapkan pembatas seandainya Ya, ada 3 membludak kalau nggak salah. nanti diaktifkan, bisa diaktifkan di extension room gitu ya. Betul. Oke. Betul. Kayaknya dulu tuh extension room itu jadi tempat tidur anak-anak, kayaknya ya dulu. Jadinya Jadi tempat yang terawih untuk anak, Bu. itikaf itu, yang tanggung-tanggung itu loh, anak-anak tanggung. Kalau nggak salah ya dulu tuh. Oh, nggak inget ya. Udah 3 tahun lalu. Nah. Nggak, walau alam nggak inget ya. Tapi kalau jadi terawih anak-anak itu betul. Ya, buat orang tua yang bawa anak-anak tuh di extension room kalau taraweh. Iya benar. Ya, Benar Pak Radit, 3 tahun yang lalu ibu-ibu yang punya anak kecil di extension sana, room. Di extension room. betul. Jadi kira-kira Jadi begitu disiapkan Pak Rafi aja ya. pemikirannya. Terus untuk register atau sign up mau tetap disediakan di meja gitu atau nanti flyer mau disiapkan flyer apa nggak usah? Untuk apa nih? Untuk itikaf? Itikaf ya. Atau diumumkan Saya aja 3 tahun lalu nggak pakai kok ya Pak ya. Seingat saya. Nggak pakai flyer kok itikaf. Oke, nggak usah ya. Iya, nggak pakai flyer. Cuma nanti kalau nggak salah sign up-nya itu di kertas. di kertas. Ya, betul. Koordinir waktu itu udah Yusri. Nah kalau mau daripada repot-repot di Istiqlal app itu kita bisa ya. Registration ya. Jadi oh ya bagus. Register sign up disiapkan di saya bikin Istiqlal listnya nanti kirim ke panitia. Yang koordinator iktikaf siapa? Radit. Oh iya. Ya paling nggak untuk gambaran lah ya. Untuk gambaran masalah pelaksanaan nanti orangnya datang atau enggak atau yang tambah banyak atau enggak kan nggak apa-apa, tapi paling nggak begitu ada sign up aplikasi kan kita punya gambaran, oh kira-kira lebih kurang 10, 15 atau 20 gitu. Tapi kalau kenyataannya ternyata penuh ya alhamdulillah gitu ya. Sebenarnya untuk apa ini? Keperluan logistik juga ya? Registration itu. Sebetulnya registration kan untuk logistik dalam arti jumlahnya cukup apa enggak sih? Itu masjid kita itu besar sebenarnya, lebih dari nggak mungkin semua yang hadir terawih iktikaf kan nggak mungkin. Enggak. Maaf Mas, iktikaf tuh perempuan nggak pernah penuh. Kita register karena buat sahur, jadi tahu orangnya berapa. Oke. Oh iya. Gitu. Oh nggak pernah penuh ya? Enggak pernah penuh. Karena kan biasanya ngetek terus lonjoran gitu loh Pak Denny. Kalau jadi lonjoran datanya gitu jadi penuh. Siapa ini? Ke Pak Radit lah paling nggak. Sama gambaran. Yang koordinir ini sahur siapa? Sahur tadi udah diputuskan nggak usah disiapkan tapi masing-masing aja, takutnya udah penuh tadi Pak Radit. Maksudnya masing-masing bawa kompor gitu Pak? Masing-masing bawa makan sahur. Tapi kalau ibu-ibu masing-masing. Mas Raksi, kita sih selalu bikin betul. saya Bu Detiti selalu kita bikin. Jadi
Bawaannya mau masakin semua yang ada aja gitu. Oh gitu ya, alhamdulillah tadi. Biasanya ada telur Indomie. Indomie. Ya kan sekarang kan punya ayam. Ya. Tinggal dipotong. Iya, tiap hari makan ayam panggang, sate ayam, macam-macam. Telur ayam. Kalau ada yang nggak iktikaf, cuman datang pagi aja mau ikut sahur. Boleh, boleh. Pak. Nggak apa-apa. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi sebelum mereka sholat subuh, mereka makan sahur di sini. Dulu. Iya, ada roti biasanya. Heci ngomel roti. Ada susu, ada croissant, gitulah pokoknya. Oh gitu ya. Tadi kita ngobrol sama Pak Radit. Sahur ini masing-masing maksudnya. Tapi kalau memang ibu-ibu nggak keberatan dan bersedia, ya ini kita hapus nih. Tapi iya yang penting ada register berapa orang. Ini gitu register loh, ya, oke. Jadi tahu. Nah kalau yang nggak register itu karena nggak iktikaf, cuma mau ikut sahur aja apa cukup? Ya seadanya. Kayaknya kayak seperti yang sudah sih kita nggak pernah kekurangan. Alhamdulillah, insya Allah nggak bakal kekurangan. Iya, apalagi kalau lauknya kurang ya. Oh, tapi sekarang kan ada ayam kan? Nah makanya kan saya bilang. Kita tinggal ambil aja ada kan? ayam tinggal. Bukan ada ayam, ada telur, tinggal nyeplok telur. Ya betul. Ayam sih, mana telur. Gitu. Kalau ayam nanti nggak bertelur lagi, ayamnya dimasak. Ayam nggak kelar-kelar makannya. Telurnya banyak kan, banyak telur sekarang, tinggal ngambil. Oke. Ya udah, Pak Radit masih ada nih. Apa udah? Iya, silakan. Oke, jadi ternyata ibu-ibu tadi pengen masakin Pak Radit buat itikaf. Jadi alhamdulillah, jadi sign up di Istiqlal Apps supaya kurang lebih tahu jumlahnya. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan ada buat sahurnya gitu ya. Tapi kalau mau bahas sendiri masing-masing ya terserah lah. Oke. Nggak apa-apa. Oke, itu aja ya untuk itikaf. Saya rasa udah oke. Lanjut. Sekali tadi sampai mana tadi? Ya itikaf, sholat id, khotib imam. Zakat ini udah clear kayaknya ya Pak Denny ya. Zakat dengan IMC udah dengan AMB ini kan. Sudah dari dulu. Oke. Nggak ada masalah. Ya. Ini iftar dan breakfast. Oh ya, ini udah untuk iftar dan breakfast kan udah semua ya. Poster udah ini juga. Gimana perkembangannya, Cingomeh? Ada update atau? Alhamdulillah, yang untuk hari biasa, hari Rabu itu udah diisi orang setiap Rabu. Oh gitu. Baguslah. Nah, kalau Cingomeh bisa masuk ke sini, di sini bisa diisi kalau daftarnya udah ini, mungkin apa namanya, total porsinya berapa, sponsornya siapa aja. Jadi yang so far setiap hari Rabu itu udah ada ya. 60 ya. 60 ya setiap minggu. Ya itu yang makanya saya tadi tanya Cingomeh, karena saya mau masukin ke display TV Istiqlal yang paling baru. Saya kalau ada yang masuk hari biasa, saya selalu update langsung ke masjid, Mas. Saya tulis langsung. Oh, sudah ada di sana. Di sana. Kalau ke masjid. Oh ya wes. Ada ini ada di depan pintu brother sama sister Pak ini. Itu sudah pasti update ya. Jadi. Iya, saya selalu update. Saya tulis. Alhamdulillah, oke. Oke, ini ada dari mana? Udah ada namanya ya? Orangnya nggak mau di hamba Allah aja. Oke aja hamba Allah. Oke, jadi setiap Rabu udah. Oke, nanti kalau sempat ke masjid boleh di foto Pak Ade.
Ada lagi yang mau ditambahkan untuk iftar Ceng dan Ome mau breakfast? nanya Ceng Ome, Ricky, sorry maaf telat. Hari Rabu Ricky. semua udah terisi, kenapa hari Rabu ya? Dia mau milihnya hari Rabu. Oh, tengah-tengah ya. Mungkin orangnya maunya hari Rabu, nggak ngerti, Pak. Saya sih masukinnya Liburnya dia hari Rabu. Gitu. Biasanya orang ngisi 10 hari terakhir ya. Iya. Tiap Rabu ya. Mungkin dia ininya. Liburnya kali, liburnya. Mungkin kali. Oke. Terus untuk breakfast ada rencana atau? Iya, insya Allah. Tapi kita belum ngomongin, Mas. Ntar mungkin setelah puasa seminggu kali. Jadi kita bikin menu dulu untuk sekitar 500 atau 500-600 orang. Bentar. Kalau nggak keberatan kembali lagi ke daftar iftar ya. Kalau nggak salah saya ingat dulu mau ditutup tanggal 28. Deadline-nya ya, Ceng Ome. Berarti sekarang yang weekend udah penuh ya? Iya. Enggak, ini untuk hari-hari yang lain. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 5 hari lagi. Nggak apa-apa, Mas. Kita buka. Masih banyak yang kosong. Hari biasanya iya. Apa nggak perlu kita broadcast ke grup masing-masing WhatsApp, jadi biar cepat. Bisa ini nggak minta sama Pak Konjen. Biasanya mereka ngisi 2 hari. 2 kali. Oke. Gitu. Oke. Suruh minta pilih aja. Tapi kalau listnya itu di-share, tapi yang di masjid udah ada ya, udah lengkap. Ya, nanti mereka pasti mereka lihat, Mas. Kemarin hari Jumat aja banyak ibu-ibu dari non-Muslim ya, non-Indonesia pada ngelihat mereka sholat Jumat kemarin yang saya tempel pertama. Mereka nanya, terus saya bilang kalau ada iftar everyday. Nah ini mungkin sekedar usulan nih untuk acara hari Kamis, ibu-ibu ditawarin dong, Mbak Ivi. Iya, ini satu lagi ini apa namanya ada tambahan untuk yang masukan sih dari untuk yang promo iftar ini. Pak Raksi, Pak Ricky kan hari Minggu kan ada itu apa namanya ada community breakfast gitu kan. Nah community breakfast itu kita buat promotion ini. Jadi kita buat sign up gitu loh, siapa yang mau sign up atau donasi, karena ada ibu, saya lupa ibu-ibu siapa yang deketin saya ya, dia bilang mau donate uang gitu loh, terus aku kasih lihat aja nih kalau donate kesini gitu loh. Jadi kayaknya nanti kemungkinan besar sih kayaknya ada ibu-ibu yang, karena kan nih bukan ibu-ibu ya, donatur itu kan ngeliatnya mereka pakai box nih, jadi karena repot ngeboxin, kayaknya kebanyakan pada donasi uang gitu loh. Donate uang yang aku ngomongin non Indonesia ya, bukan Indonesia. Nah, terus Pak Denny, mungkin sekarang ya kalau misalnya kita mau isi yang kosong-kosong itu mungkin di broadcast aja lewat Istiqlal app. Jadi nanti dikasih kayak itu link khusus untuk iftar fund gitu loh. Kayak gitu. Jadi mereka gampang langsung donate pakai apps gitu. Kalau orang yang non Indonesia kan kebanyakan dia pakai aplikasi. Iya. Nanti saya bikin ini kategorinya baru. Mbak Ivi, apakah kan kita juga di pengumuman ngasih tahu kontak person untuk siapa yang mau donate iftar dalam box ataupun uang vidya Gumilan. Jadi apakah nanti banyak sekali ada yang nyuruh lewat apps, ada yang kontak Vidya, jadi nanti akhirnya Vidya sendiri bingung. Ya sama aja sih kayak Istiqlal kan. Itu terserah kalian, maksudnya karena ya ada yang malas kontak directly ke orang, terus ada yang langsung mau drop ke apps, ya terserah aja. Kayak waktu Istiqlal Care juga sama. Jadi ada. Tapi paling nggak dia bikin catatan ya, ini buat iftar kali. Iya. Jadi kan kalau Vidya itu kan, saya waktu kerja bareng sama Vidya yang Istiqlal Care itu, ini contohnya ya, cuman simulasi aja gitu kan. Vidya kan, nama Vidya kan di Istiqlal Care tuh, poster, kontak Ibu Vidya gitu kan. Tapi
kebanyakan nggak ada yang kontak ke Ibu Vidya. Yang kontak ke Ibu Vidya tuh orang Indonesia, jadi Zel ke Vidya langsung. Nah, yang orang-orang non-Indonesia itu semuanya yang kita nggak tahu, terus yang dari luar juga, kan kita broadcast kemana-mana. Mereka langsung pakai aplikasi bayarnya, pakai kredit card. Jadi makanya kita kolek yang 2.800 sampai 2.750, saya lupa yang tahun lalu itu. Nah itu orang-orang yang sama sekali nggak kenal Vidya gitu, atau yang males kontak manusia gitu. Karena kan banyak orang-orang yang malas kontak manusia kan. Ya susah ngomong kadang-kadang. Iya, apalagi di beda negara. Tapi tujuannya memang buat iftar mereka ya. Iya, itu ibu-ibu itu bilang gitu. Saya mau donate nih $500. Terus oke, lihat aja ke situ. Saya gitu, tapi saya lupa harusnya saya kasihkan nomor Wikipedia kan. Cuman kayaknya orang-orang kayak gini mungkin lebih suka langsung ya pakai aplikasi atau gimana ya, kalau mempermudah orang aja sih kalau saya pikir. Nggak, terserah mau pakai langsung ke Zel atau kemana, terserah. Iya, understood Mbak Vivi, tapi nanti akhirnya misalnya di end Vidya sama Ceng Oma yang mengalokasikan hari-hari apa aja kali ya. Ya itu dia, karena kan orang donatur kan dia nggak peduli mau hari apa aja, bener nggak? Oke. Iya. Berarti kalau yang ngasih uang biasanya nggak peduli, tapi mau ini untuk iftar gitu. Saya setuju sih sama cara itu. Jadi misalnya ada yang soalnya malas juga ngedrop pakai box kan, masalahnya itu. Ya, iftar misalnya ada yang mau, kalau yang lewat Istiqlal App kan mereka bisa, oke, aku cuma mau ngasih 5 box, 12 kali 5 misalnya ya. Iya. Ngasih duitnya segitu. Atau mungkin malah ada yang cuma ngasih $20, $30. Iya, pokoknya biasa akumulasi itu. Iya, seleranya nanti aja. saya transfer 2 hari atau 3 hari totalnya ke Vidya. Setiap 2-3 hari ya. Jadi nanti mereka yang alokasi sendiri. Ya. Misalnya koordinasi totalnya, tetap sama ini ya. Jadi totalnya misalnya 100 box ya. Dari hamba Allah atau siapa aja lah. Itu nanti 100 box itu dialokasi untuk 2 hari misalnya, yang masih kosong gitu. Jadi itu menutup yang masih kosong. Betul. Nggak apa-apa itu. Semakin ada berbagai macam cara untuk donasi iftar, itu lebih bagus menurut saya. Nanti semua setuju ya? Ya setuju Pak Denny yang siapin buat Istiqlal Apps-nya ya untuk. Iya, nanti ada kategori iftar. Ya, oke. Iftar, nanti berapapun siapa, tinggal koordinasi kapannya ke Mbak Vidya, Ceng Omeh, Mbak Popi. Sama yang hari Minggu Pak Raksi dan Pak Riki, mungkin kita pakai halo-halo aja, make sure bahwa ini program ini, jadi mereka make sure kan banyak tuh hari Minggu nanti orang-orang non Indonesia. Hari Minggu biasanya non Indonesia lebih banyak daripada Indonesianya. Ya ini community breakfast ya. Ya, community breakfast. Promosi untuk iftar. Terus juga hari Jumat, sholat Jumat diumumin. Sholat Jumat. Oh ya, Jumat juga diumumin. Sholat Jumat diumumin mulai minggu ini. Terus juga selama bulan Ramadan. Jadi aku nggak tahu nih nanti yang in charge yang pastinya Pak Radit ya. Biasanya kita waktu zaman 2019 sebelum COVID, saya sama Pak Yusri ada waktu itu saya buatin announcement sebelum, maksudnya pada setiap hari gitu untuk jamaah yang tarawih di masjid. Mungkin kita harus buat kayak gitu, apa aja misalnya continue please donate for iftar, bla bla bla, kayak gitu gitulah. Ya, oke. Sholatnya tarawih. Oke, ini udah. Oke, ini iftar dan breakfast sudah ya. Atau ada lagi yang mau disampaikan? Atau ada ide-ide usulan? Nggak ada ya kayaknya. Kebersihan udah confirm. TikTok juga sudah. Lomba ini kemarin. Oh, udah jadi satu dengan IQS ya, kalau salah ya. Ramadan IQS. Atau ada yang mau disampaikan untuk lomba selain yang TikTok? Nggak ada ya. Kalau Ramadan berarti udah oke dong, Dian udah semua oke kan, Aldi juga udah oke, harusnya diijoin aja tuh, udah nggak ada masalah. Yang lomba-lomba segala macam, itu kan urusan IQS segala macam. Dokumentasi udah ya, proposal FR untuk fundraising. Maaf kemarin kelewatan fundraisingnya ya, penting.
Nah, fundraising gimana Pak Denny? Ada update atau udah Ya, oke semua? saya baru susun jadwalnya ini, Bapak-bapak. Mudah-mudahan bisa keluar besok atau besoknya lagi. Atau sebelum weekend ini. Yang belum ada listnya mungkin dari ibu-ibu ya. Oh iya, saya PR Minta tolong. Ramadan, saya hari Senin lah Pak. Saya masih sibuk sampai hari Minggu ya. Saya minggu Oke. hari Senin baru mikir Yang fundraising. jelas ibu-ibu Sorry. cukup datang hari Jumat sama Sabtu aja. Jadi nggak usah Iya. tiap hari. Tiap hari bapak-bapak aja cukup udah bisa. Oke. Jadi meeting yang itu setelah proposal jadi ya Pak Denny ya? Oh, proposal itu kan untuk yang overseas fundraising ya. Kita finalize aja besok. Ya, Pak Riki sama Cak Raksi datang ya. Ya. Harapkan besok. Terima kasih. Pak Denny. Pak Denny. Ya, monggo silakan. Fundraising kita meeting besok ya. Sam barusan nge-WA. Dia selama seminggu ini pindahan. Ya, pindahan. tahu. Jadi kayaknya barusan dia bilang udah beres. Jadi kalau seandainya kebetulan kita besok meeting, dia itu kita usahain datang pertama. Takutnya dia sama sekali blank ya. Jadi saya juga nanti japri ke dia. Saya kirimin yang Zoom-nya Pak Denny buat besok. Kalau jadi kita besok fundraising, make sure dia datang. Kalau besok kita meeting itu pagi waktunya dia nggak akan bisa datang, belum bangun. Iya ya, atau balik ke ini, ke jadwal seperti rutin. Seperti kemarin. Nggak ada lagi jatuh. Kita meeting dengan teman-teman di overseas udah terakhir kemarin. Saya kira itu udah cukup. Atau tanya atau minta waktu sendiri dia japri ke Pak Denny atau saya, nggak usah grup. Ya nanti kita bicarakan terpisah aja lah. Oke. Ya nggak mau ngabisin waktunya teman-teman ini di sini. Oke. Oke. The fundraising udah clear ya. Tinggal persiapan 27 Ramadannya juga udah oke ya Pak Denny ya untuk malam 28 April Kamis. Insya Allah ya. Oke. Eat breakfast tadi udah dibahas di sana. Persiapan Idul Fitri ini juga Kang Beben ada nggak ya? Nggak ada ya. Tapi kayaknya masih udah oke, udah seperti. Pak Raksi kemarin pas di Goro Pak Beben ngasih tahu, kayaknya itu hijau, tapi nanti seminggu sebelum Idul Fitri, grup yang Goro pasti akan ketemu beliau untuk mendiskusikan bagaimananya. Tapi untuk yang sekarang kayaknya kita close saja karena dia ngomong biasanya untuk itu tuh perlu seminggu sebelum Lebaran dia bilang. Ini kita close saja. Security juga udah clear, itu udah ada dari pakai 2 security ya dari Kang Dudi. Biayanya berapa tadi itu? 2 security. Tiap hari ya, tiap hari. Iya, tiap hari. Nah, security ini fungsinya, saya udah bilang ke Howard juga, bahwa mereka nanti bukan seperti tahun lalu, cek ini kan jamaah yang masuk, temperature-nya oke atau enggak, udah register atau belum. Mereka lebih fokus ke parkiran nanti. Jadi kalau penuh ya ditutup, terus diarahkan ke seberang. Kalau dua-dua tempat udah penuh ya udah, mau gimana lagi, memang orangnya datang telat gitu. Overflow kemana Pak Denny itu yang di? Ke parkiran itu rombeng di depan. Oh itu ya. Bisa rombeng 30 ya, mobil itu ya. Salah satu employee-nya itu jamaah kita. Oh gitu.
dia udah oke, bos. Udah nanya bosnya oke kemarin. Harus taruh orang tukang buat parkir di situ dong, Mas, yang ngatur. Ya, besok Goro itu kita juga mau lihat ke sana kali ya. Iya. HSE. Jadi mau lihat space-nya gimana, terus ngomong sama yang ownernya itu juga. Terus rencananya juga kita mau pasang beberapa surveillance kamera baru. Iya, bagus di parking lot, karena parking lot kita yang nggak tercover sekarang. Cuman di area masjid aja gitu ya. Kalau ini kan fokus setiap hari itu selama bulan Ramadan untuk security itu dia kerjanya mulai dari kalau Jumat jam 7. dia jam 7 apa? Malam sore ya? Iya. Iya. Kalau Jumat siangnya dia datang nggak ya? Kalau Jumat siang datang jam 1. Oh, kecuali jam 1, terus jam 3, jam 4 pulang. Terus balik lagi. Oke. Berarti siang hanya yang Jumat aja ya. Selebihnya iya, betul. Oke. Oke, ini sementara kita hijauin aja ya, atau masih perlu kuning? Terserah. Oke lah. Security hijau, karena Pak Dudi udah update, kayaknya udah komplit, kayaknya hijauin aja. Hijauin aja ya. Oke. Yang perlu dipikirkan juga mungkin perlu volunteer ya dari anak-anak karena 2 security kayaknya kurang. Ini mungkin karena Mas Radit di sini bisa share, Mas. Dulu pengalaman parkir gimana, Mas? Perlu volunteer berapa orang? Oh, nggak salah dulu Mas Radit ya? Iya, Mas Radit. Saya dulu ya cabutan aja, Mas. Siapa yang mau bikin. Dulu anak-anak itu cuma mengarahkan driver, ini loh Pak, tempat yang sepi sebelah sini, atau saya suruh anak-anak bawa semua driver ke sini dulu ke suatu spot gitu ya, barangkali yang di dekatnya Empang sekarang ini, bawa sebanyak mungkin ke sini, baru setelah itu orang suruh parkir ke depan. Kemudian terkait, jadi nggak terlalu jelimet juga ininya kerjaannya, yang ada ya berapa sih, saya tahu, 1 di gate, 1 di depan rumah Pak Muharor, 1 di tenda makan, 1 di dekatnya Empang, ya segitulah. Kemudian saya tinggal bantuin aja orang-orang. Ya. Ya bisa lah dikerjakan lagi untuk anak-anak tuh yang utamanya perlu volunteer hour, bisa lah, itu cepat kok trainingnya. Kemudian terkait menempatkan orang di rombeng, saya rasa nggak perlu, Mas. Dulu juga nggak perlu, karena mereka rombeng itu kan juga kayak kita, udah ada gridnya, udah jelas mana boleh parkir, mana nggak boleh parkir. Dan nanti saya nggak tahu ya Mas Dudi bilangnya gimana. Dulu waktu saya mengurus rombeng itu, dia selalu bilangnya jangan terlalu dekat ke arah pagar yang mau masuk ke recycle, karena ya banyak barang tajam, takutnya kena mobil. Saya nggak tahu Mas Dudi sekarang bagaimana. Tapi tadi di situ kan sudah jelas grid-gridnya, sehingga nggak terlalu memerlukan pengarah, itu nggak perlu saya rasa, Mas. Kalau security ya roving aja lah, mungkin setiap berapa menit orangnya suruh jalan ke sana, ngecek, nggak lama kok. Kira-kira gitu dari saya. Mas Radit, maaf kan itu baru, jadi perlu arahan dong. Itu kan rumah orang, jadi rapi gitu kan, tahu sendiri orang parkir pada sembarangan. Maksudnya yang di rombeng? Ya kalau mau kita taruh, nanti saya taruh inilah orang dewasa barangkali, Bomeh, jangan anak-anak. Iya betul. Ya nanti coba saya ngomong dengan Mas Dudi bagaimana ininya. Ya mungkin bagaimana kita clear dengan Mas Dudi dulu rencananya parkir gimana, supaya nanti Mas Dudi bisa koordinasi ke security-nya, jadi jelas di mana lokasi-lokasi parkirnya, terus di rombeng nanti seperti apa, jadi dia juga bisa clear tugasnya gitu setiap hari. Iya betul sekali. Oke. Saya rasa udah semua ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Rencana Goro kapan terakhir? Sabtu ini? Masih ada Goro, Sabtu besok. Pak Raksi, Pak Riki, untuk Goro yang hari Sabtu ini boleh nggak minta tolong Bapak-bapak pasang yang lampu curtain itu
kita hari Sabtu. Kalau setiap weekend kayaknya dinyalain bagus karena kan nanti Pak Denny ada lomba TikTok kan ya Pak Denny ya? Iya, insya Allah asal ada jurinya ya. Yang curtain yang di tenda maksudnya? Iya, yang samping-samping kan diputuskan karena kan itu nggak bisa harus dilepasin gitu loh. Jadi kalau Sabtu Minggu, tapi Jumat, kan Sabtu, bukannya besok Sabtu ada acara ini? ya nggak apa-apa. Yang kan nggak semua tenda dipakai hari Sabtu ya. Yang jelas kan Maksudnya? Oh ya, sorry. Jadi berarti harus nggak bisa ya. Jangan dipasang dulu deh sampai hari Minggu ada acara. Sorry. Iya, maksudnya Sabtu sebelum Sabtu. Enggak, takutnya nabrak-nabrak Pak Denny. Soalnya community breakfast kayaknya nggak bisa dipasang lampu. Soalnya kan banyak hiasan juga yang kanopi 2 bisa dipasang yang di 1 sama Berarti Jumat sebelum hari pertama Ramadan ya? Iya, weekdays lah, biasanya weekdays. Itu atau, cepat kok masangnya Kang Yayat yang Kang Yayat. Atau Sabtu sebelum kalau puasanya hari Minggu ya. Tanggal 2 itu hari apa ya? Tanggal 2. Oh, pas Sabtu nih puasanya tanggal Ramadan tanggal 2 itu. Iya, hari Jumatnya. Hari Jumat sehari sebelum itu. Iya, bisa tuh cepet tuh hari Jumat tuh. Nggak lama kok masang itu. Kalau mau habis Jumatan ya. Iya, udah Jumatan. Jadi Sabtu tetap goro kan Mbak Ivi, tapi nggak pasang. Iya, nggak pasangin lampu ya benar. Terus kalau Sabtu goro bukannya Sabtu ada acara pengajian? Oh iya, nanti bapak-bapaknya nggak ngikut lagi. Ikut. Bukan acara breakfast, bukan hari Minggu. Iya, cuman hari Sabtunya kan ada acara itu. Ada acara workshop. Bahagia bersama keluarga dengan Ustaz Itu selesai jam berapa? Jam 4? Seharian tuh katanya. Seharian itu. Oh, seharian. Kalau goro di luar, itu acaranya di dalam, mengganggu nggak? Masalahnya itu workshopnya untuk pasangan suami istri. Jadi kayak nanti kan ini Dini lagi japi suami istri gitu. Salah satunya Pak Riki sama Bu Kiki datang. Masa cuma Bu Kiki doang? Iya. Waduh. Berarti goronya Jumat aja habis Friday prayer. Nah, bisa tuh. Betul nih. Lihat Jumat aja mendingan. Di parking lot nanti kita sampaikan ke Pak Beben Jumat. Betul, karena ini acaranya mana nih? Kalau kita Gelora lihat kan, Cinta nih Gelora Cinta nih. Tuh, Gelora Cinta. Sabtu dari jam 11 sampai 3.30. Nanti sebenarnya apa ada aja yang datang. Kerjaan goro apa aja sebenarnya masih belum selesai? Iya, sisa-sisa Pak. Kayaknya kalau bersih-bersih lah atau kalau bagian. Itu dulu ada request dari ibu-ibu mau pasang lampu di belakang. Jadi mau dipasang atau enggak itu? Di dekatnya community garden perlu dipasang lampu nggak itu? Udah dipasang belum di situ? Belum dipasang. Oh, belum dipasang. Oh, oke. Oke, goro kalau mau berarti hari Jumat setelah Jumatan yang bisa. Kalau enggak ya sudah. Jumat minggu depan. Ke Pak Beben besok Rabu kita komunikasikan Pak Beben bagaimana. Karena kan ada yang kerja, ada yang Friday off, ada yang kerja, ada yang pensiunan. Iya. Yang pensiunan saha ya teh. Sahanya. Ini sebelum terakhir nih, jadi pertama puasa itu bisa Sabtu atau Minggu. Kalau seandainya Minggu yang sudah daftar iftar Sabtu biar nggak pusing, dipecah aja ke weekday yang kosong. Oh, iya. Itu Pak Kiki. Ya, siapa udah penuh itu bukan Kiki aja. Bukan ini aja, ya masih ada lagi. Karena banyak yang lain. Jadi supaya tidak pusing gitu, jadi pecahin aja ke weekday yang kosong. Jadi jangan di shifting. Kalau shifting jadi susah merubah semua. Oke. Iya. Oke, ada lagi? Saya rasa udah semua ya. Oke, next meeting terakhir tanggal 28 ya.
Ya, Senin minggu depan. Terakhir, mudah-mudahan udah semua. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup. Oke, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Wal Asri dan doa penutup. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.